Siapa sih yang nggak mau jadi penjual yang lebih dipercaya pembeli dan meningkatkan exposure produk pada tokonya di Shopee? Pasti semua mau kan? Udah tahu belum? Kalau menjadi penjual star di Shopee itu bisa membuat produkmu lebih mudah ditemukan oleh jutaan pembeli setiap harinya. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan khusus dari Shopee sebagai bukti bahwa kamu sudah memberikan layanan terbaik untuk pembeli. Menarik bukan? Emangnya bisa dapetin apa aja dari penjual star? Susah ya jadi penjual star? Nih, aku bisikin tipsnya. Tenang, seller nggak usah bingung. Di video kali ini, aku, Otri, dari Seller Education Shopee akan bahas dari keuntungan sampai tips mencapai kriteria yang dibutuhkan, agar kamu bisa menjadi penjual star. Ketika kamu menjadi penjual star, pasti rasanya seperti abis naik level dalam berjualan. Bener kan? Bener dong. Sebagai penjual star, kamu adalah salah satu penjual terpilih yang diakui Shopee atas penjualan dan layanan pembeli yang sangat baik. Dan faktanya, pembeli itu berbelanja rata-rata 25% lebih banyak untuk toko yang sudah terpercaya. Dan mereka juga hampir 20% lebih besar kemungkinannya untuk membeli lagi produk di toko tersebut. Makanya, dengan tag penjual star, tentu akan menambah kepercayaan calon pembeli ke tokomu. Dan berpotensi untuk menambah penjualan untuk jangka panjangnya. Kamu juga akan dapetin keuntungan lain seperti muncul di filter pencarian khusus, yang akan menarik lebih banyak traffic ke tokomu. Bakalan keren banget kan tokomu dengan tag star ini. Lalu, kamu bisa dapetin akses prioritas ke berbagai program dan fitur eksklusif dari Shopee. Siapa sih yang nggak suka diprioritasin? Apalagi, kamu juga dikasih akses untuk bisa mengupload hingga 10.000 produk. Dan siapa di sini yang pengen dapat bonus? Kalau jadi penjual star, kamu juga bisa dapetin bonus saat mengisi saldo iklan Shopee. Ditambah lagi, nominal maksimal top up koin penjual juga akan lebih besar. Keren kan? Untuk daftarnya bisa dengan dua cara, melalui Seller Center dan aplikasi Shopee. Kalau kamu mau daftar lewat Seller Center, klik tab Kesehatan Toko, dan pilih rincian dari tab penjual star. Di sana akan terlihat kriteria apa saja yang sudah kamu penuhi, dan langkah-langkah untuk mendaftarnya. Kalau lewat aplikasi Shopee, di toko saya, pilih program penjual, klik banner penjual star, dan lengkapi semua langkah-langkahnya untuk mendaftar. Pastikan kamu mendaftar di hari Selasa sebelum jam 12.00 WIB, agar pendaftaranmu diproses di minggu itu juga. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kamu menjadi penjual star, kamu akan merasa bahwa kamu udah naik level dalam berjualan. Maka dari itu, ada beberapa kriteria yang harus kamu penuhi untuk menjadi penjual star. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, detail KTP yang sudah diupload telah diterima dan disetujui oleh Shopee. Kedua, tokomu tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar atau aktivitas akun yang mencurigakan. Dan ketiga, pastikan tokomu tidak menjual barang-barang yang dilarang dalam program star. Untuk tahu detail mengenai jenis barang yang dilarang, kamu bisa lihat dengan scan QR yang ada di layar. Lanjut ke kriteria-kriteria selanjutnya, yang lebih challenging nih untuk dipenuhi, karena ada beberapa target yang harus dicapai. Kita akan bahas mengenai penilaian toko, di mana target yang harus tercapai adalah tidak kurang dari 4,4. Untuk mencapai penilaian toko yang sempurna, kuncinya itu cuma satu. Pastikan pelayanan ke pembeli sudah maksimal. Hal ini mencakup dari sebelum pembelian sampai pesanan diterima oleh pembeli. Kita udah pernah ngebahas nih, tips lengkapnya untuk mencapai penilaian toko yang maksimal, kamu bisa cek di video yang muncul di kanan atas layar.
Selanjutnya, penjual itu harus selalu cepat tanggap akan pesan dari pembeli. Nah, masuk juga nih ke kriteria selanjutnya. Persentase chat dibalas tidak kurang dari 60%. Persentase chat dibalas dihitung berdasarkan respon penjual selama 90 hari terakhir. Dan dihitung dari respon penjual dalam waktu 12 jam setelah pesan diterima. Salah satu cara untuk memastikan persentasenya selalu di atas kriteria adalah fast response. Biar lebih mudah balesin pesan-pesannya, coba deh pakai fitur template pesan untuk menghemat waktu dengan mengatur jawaban dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan pembeli. Kalau kamu mau mempelajari lebih lanjut mengenai cara menggunakan fitur ini, bisa baca artikel Pusat Edukasi Penjual di link berikut. Atau tonton videonya dengan klik notifikasi yang muncul di kanan atas layar. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria selanjutnya yang mau aku bahas sekaligus. Ini yang paling seru nih, karena berhubungan langsung dengan penjualan dan pendapatan. Yaitu jumlah pembeli berbeda dalam 1 bulan tidak kurang dari 10 pembeli. Dan transaksi berhasil dalam 1 bulan tidak kurang dari 20 pesanan. Atau pendapatan bersih tidak kurang dari 20 juta rupiah jika total transaksi berhasil di bawah 20 pesanan. Dalam kriteria ini, sebenarnya fokus utamanya adalah menaikkan penjualan. Dari penjual baru sampai penjual berpengalaman pun pasti pengen penjualannya selalu naik. Jadi, gimana caranya agar penjualan kita terus meningkat? Aku punya 2 cara utama yang bisa kamu lakukan untuk mengoptimalkan penjualanmu. Catat ya! Langkah pertama, kamu harus cari cara agar toko dan produkmu memiliki exposure dan visibilitas yang mudah diakses oleh calon pembeli. Ini penting banget nih. Jadi, kita harus memaksimalkan entry point pembeli untuk menemukan produk dan toko kita. Tips lengkapnya udah pernah kita bahas nih di video yang muncul di kanan atas layar. Jangan lupa untuk ditonton juga ya. Nah, kalau sudah dapat traffic dan exposure, bagaimana cara agar mereka akhirnya beli dan tidak hanya melihat saja? Biasanya, ada 2 pertimbangan calon pembeli, harga jual dan ulasan produk. Ulasan produk sudah kita bahas di awal, sekarang kita fokus ke harga produk. Kamu bisa gunakan promo spesial seperti diskon, bundling produk, atau gratis ongkir untuk menarik lebih banyak pembeli. Tapi, walaupun harga jualmu harus kompetitif, kamu harus mempertimbangkan margin keuntungan yang kamu dapatkan biar nggak rugi. Kamu bisa tonton video mengenai promosi hemat budget di video yang muncul di layar. Sekarang, kita bahas kriteria selanjutnya, poin penalti. Kamu harus memastikan poin penalti tidak melebihi 1 poin. Biasanya, ada 4 hal utama yang sering jadi penyebab penalti. 1. Kehabisan stok. 2. Tidak responsif. 3. Pesanan terlambat. Dan keempat, pelanggaran produk. Yuk, kita bahas cara menghindarinya. Untuk stok, kamu harus selalu waspada dengan tren produk penjualanmu. Kamu harus tahu kapan permintaan produk mencapai puncaknya. Jadi, kamu bisa persiapkan stok sesuai dengan waktu tunggu untuk restock produk biar stokmu nggak pernah kehabisan. Gunakan halaman performa toko di Seller Center untuk cari tahu mengenai informasi tren penjualan. Biar pesanan tidak terlambat, coba deh gunakan fitur pengiriman massal. Ada yang udah coba belum? Kamu bisa proses pesanan dengan 1 produk terlebih dahulu menggunakan filter tipe pesanan. Atau urutkan pesanan berdasarkan batas pengiriman tercepat ke terlama. Dan untuk pelanggaran produk, pastiin kamu selalu update sama regulasi dari Shopee mengenai produk yang bisa dijual di Shopee melalui QR yang muncul di layar.
Terakhir nih, untuk kamu yang punya produk pre-order, pastikan jumlah produk pre-order tidak lebih dari 20%. Dengan catatan, perhitungan dilakukan saat produk pre-order mencapai 300. Hitung dengan rumus berikut ya. Nah, itu dia semua yang perlu kamu ketahui untuk menjadi penjual star di Shopee. Saat kamu udah jadi penjual star, artinya kamu udah selangkah lagi jadi penjual Star Plus. Dengan catatan secara konsisten memenuhi kriteria selama 24 minggu atau lebih. Kalau ada pertanyaan mengenai video ini atau mengenai topik lain, berikan komentarmu di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa nonton video-video terbaru Kampus Shopee. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!